Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar kenapa sih orang nggak bisa memahami sesamanya. Mengapa sih orang nggak bisa memahami sesamanya? Padahal menurut seseorang pengacara mengatakan, kalau misalnya orang bisa saling memahami, maka sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang pengadilan bisa terkurangi. Banyak orang karena dia kurang memahami sesamanya, terjadi peristiwa atau tindakan kriminal. Dan kalau bisa saling memahami, sebenarnya angka perceraian akan berkurang. Dan juga akan berkuranglah orang yang konflik di dalam pekerjaan. Nah, kita akan melihat hambatan apa sih yang terjadi karena kita nggak bisa memahami sesama kita. Yang pertama adalah karena takut atau rasa takut ya, karena ketakutan. Nah, ada seorang bernama William Penn, dia adalah penakluk koloni-koloni baru dari Amerika di abad ke-17. Dia ngomong gini, jangan meremehkan atau menentang hal yang tidak kita pahami. Jangan meremehkan atau menentang hal yang tidak kita pahami. Nah, orang justru banyak yang melakukan itu. Dia justru tidak mau berusaha memahami orang lain. Jadi seringkali mereka takut. Justru ketakutan itu yang menyebabkan mereka jadi nggak memahami orang lain. Memahami mengakibatkan ketakutan itu kayak lingkaran setan jadinya. Seharusnya kita belajar untuk memahami orang. Seperti Presiden Harry Truman berkata, ketika kita memahami sudut pandang orang lain, memahami apa yang berusaha ia lakukan, ada kemungkinan besar 90% bahwa orang ini akan berusaha bekerja dengan benar. Jadi dengan memahami sudut pandang orang lain, justru orang 90% akan melakukan pekerjaan dengan benar. Nah, sambungan setelah rasa takut adalah terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Ini hambatan yang kedua. Jadi secara natur memang kita ini memusatkan perhatian kepada apa yang menarik perhatian kita. Sering tidak sadar kita jadinya memusatkan perhatian pada diri sendiri karena pokok pembicaraan menarik perhatian kita. Tapi mari kita pakai sudut pandang orang lain. Apa yang menarik perhatian sesama atau orang lain yang kita akan bahas. Begitu ya. Nah, ada pesan singkat yang menarik mengenai relasi dengan sesama. Satu kata yang paling tidak penting adalah saya. Satu kata yang paling penting adalah kita. Dua kata yang paling penting adalah terima kasih. Tiga kata yang paling penting, semuanya sudah diampuni. Empat kata yang paling penting, apa pendapatmu tentang ini? Lima kata yang paling penting, Anda telah bekerja dengan baik. Enam kata yang paling penting, saya ingin memahami Anda lebih baik. Nah, lalu yang ketiga,
hambatannya adalah tidak mampu menghargai perbedaan, ya. Jadi langkah logis yang sering setelah kita tidak lagi memusatkan perhatian pada diri sendiri, kita mau belajar, itu adalah kualitas lain, yaitu kita harus menghargai keunikan orang lain, perbedaan orang lain. Kita perlu memahami apa yang tidak kita miliki dan orang lain miliki. Dengan belajar menghargai orang lain, kita menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Apalagi kalau itu beda kebudayaan, beda cara hidup, itu bisa memperkaya kita. Lalu yang keempat, tidak mampu menghargai persamaan. Ini juga sama dengan tidak mampu menghargai perbedaan, yaitu tidak mampu menghargai persamaan. Jadi kita semua bereaksi secara emosional terhadap hal yang terjadi di sekitar kita. Untuk membantu mengembangkan pemahaman, pikirkan bagaimana reaksi emosional kita jika kita ada pada posisi yang sama dengan orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Dalam situasi tertentu, kita tahu apa yang kita inginkan agar terjadi. Kemungkinan besar orang lain yang bekerja sama dengan kita pun memiliki perasaan yang sama. Jadi itulah 4 hambatan yang membuat kita jadi nggak memahami sesama kita. Salam good relationship dari saya, Mr. Sorjan.